Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
pujian-Mu di hadapan Tuhan. Engkau yang saat ini sedang mengalami kesusahan, Engkau yang saat ini rindu untuk menyembahnya, naikkan pujian-Mu. Jangan sia-siakan waktumu saat ini. Dia mau datang. Dia rindu untuk mendengarkan engkau. Berbicaralah kepadanya. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Bapa. Yesus Tuhan, ini setiap kami. Sikiara bayara bayara namiara bayara kasih. Oh, sikiara bayara bayara namiara bayara kasih. Tuhan, Engkau ajaib Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami tahu kami melangkah bersama dengan Engkau. Waktumu yang terbaik bagi kami Tuhan. Apapun yang kami alami Bapa, kami mau katakan, kami mau percaya Tuhan. Tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami mengenal hati-Mu Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya bahwa jalan-Mu yang terbaik, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Katakan di kelemahan kami Tuhan, di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Katakan ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, buka jalan kami. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak Kami tidak mampu berharap Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan Yesus. tak mampu berharap, kekhawatiran
setiap kami Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya Tuhan, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Katakan di kelemahan kami Tuhan, di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Kami percaya Tuhan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, ajarku mengenal hati-Mu. Ajarku mengenal hati-Mu. Katakan percaya bahwa jalan Tuhan yang terbaik, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Imankan saudara, katakan di kelemahan-Mu, di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau yang tak akan tinggalkan kami Tuhan, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Kami percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak. Mari jemaat Tuhan katakan, ku percaya. Jemaat Tuhan katakan, ku percaya. Ini setiap kami Bapa, kami percaya apa yang kami alami saat ini Tuhan. Walaupun kami belum melihatnya Bapa, tapi kami mengimaninya Tuhan. Namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan Yesus, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak. Apa yang rindu saudara sekarang? Mari datang sama Tuhan, imankan ini. Kita katakan, ku percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan. Ini seruan kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di 2023 nanti Tuhan. Walau kami belum melihat di depan kami Bapa, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Amin. Yes, yes. Ku percaya
Yesus Kristus yang dahsyat. Yes Tuhan, kami mau bersuka lebih dan lebih lagi karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib, yang perkasa Bapa. Amin. Boleh tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Siap bersuka untuk Tuhan kita, amin. Amin. Katakan bersuka di dalam Tuhan kita hari ini. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita di pagi hari ini, amin. Karena kita menyembah Yesus Raja segala Raja pada pagi hari ini. kita Yesus Kristus. Amin. Semua bersuka cita, amin. Katakan dong kan kirinya, wow kamu keren sekali hari ini. Wow kamu keren sekali hari ini. Amin. Siap terbang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan ku kan terbang.
kita bagi kakiku. Tidak mempedulikan suara kita ya. Tuhan melihat hati kita, hati yang menyembah, hati yang sungguh-sungguh mau datang sama Tuhan. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita. Yes Tuhan, hari ini hari yang indah bagi kami Bapa. Apapun yang kami lewati hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, kami tahu Engkau beserta kami Bapa. Berikan setiap kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan jikalau kami akhir-akhir ini mulai berpaling daripadamu Tuhan, tarik kami kembali Bapa. Tarik kami kembali ke dekapan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Bapa. Tiada satupun yang kami sembunyikan Tuhan. Kami memiliki kelemahan Bapa, tapi justru di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Tuhan kita katakan seperti rusa yang rindu. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan menunggu Bapa. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagaikan tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan sendiri, hanya Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Hanya Engkau, yes Tuhan, pribadi yang tiada yang tersembunyi Tuhan. Di setiap kami Kau tahu semuanya Bapa. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan. Amin Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, yes Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Saudara, di depan kita ada anak-anak sekolah minggu. Saya rindu semua kita angkat tangan buat anak-anak kita di depan, saudara ya. Kita sepakat, kita bersatu buat pertumbuhan baik jasmani dan rohani anak-anak kita, saudara ya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Di hadapan hamba-Mu ini ada anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu Bapa, kami percaya, kami ingin melihat Tuhan Yesus pertumbuhan yang sangat luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin Tuhan Kau mengurapi anak-anak sekolah minggu di hadapan-Mu ini dengan kasih karunia-Mu, berkat-Mu, hikmat-Mu turun atas anak-anak ini Bapa. Yang sekolah Tuhan Yesus Kau berikan kepintaran Tuhan, buat pertumbuhan Kau berikan kesehatan Tuhan Yesus. Pertumbuhan Kau berikan, oh Tuhan Yesus, kepintaran, kesuksesan dalam segala hal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengurapi anak-anak-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, hanya Engkau. Silakan Pak. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan, tinggal dalam-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa surgawi, kami ucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Kami akan tinggal duduk di yang tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu turun atas kami pribadi lepas pribadi Bapa. Biarlah firman menjadikan rema pribadi lepas pribadi setiap warga jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkaryalah lebih lagi Tuhan Yesus di saat pemberitaan firman-firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari saudara kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom Evelsi Falangkaraya, shalom. Haleluya. Tak tinggal juga jemaat yang menyaksikan di media sosial YouTube. Saya ucapkan shalom juga buat jemaat yang di media sosial. Pertama-tama saya mau tanya saudara ya, bagaimana kabarnya saudara hari ini? Biasa di luar atau di dalam?
Haleluya. Saudara, siapa yang hari ini yang kemarin tanggal 24 bersama-sama merayakan Natal di tempat ini saudara? Haleluya. Cukup banyak saudara ya, puji Tuhan. Saya tidak bisa gabung saudara ya. Saya hanya menyaksikan saja saudara ya dari video kemarin Pak Joko saudara ya. Sebelum Natal sini kami bertemu dengan Pak Joko di Jakarta. Kami mengadakan Natal kecil di sana. Sempat mengajak saudara ya ke sini, cuman waktunya kita sama-sama bentrok pelayanan saudara, jadi enggak ada, maksudnya kita masing-masing pelayanan saudara, seperti itu ya saudara ya. Nah, sebelum terlambat jauh saudara ya, saya walaupun tidak hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru saudara ya. Mohon dimaafkan ya saudara ya, walaupun terlambat ya, tidak jauh kok terlambatnya. Haleluya. Saudara, kalau kita menangkap baik-baik dalam pesan Natal kemarin saudara ya, identiknya Natal itu dengan kata istilah damai saudara. Katakan damai. Ya saudara, tentunya kita anak Tuhan, orang Kristen tentunya ya saudara ya, kita tidak mengaku Kristen di KTP, tapi secara rohani, secara identitas kita, identitas rohani saudara ya, bukan jasmani. Kalau jasmani memang kita KTP Kristen saudara ya, tapi kita harus mendeklar dalam rohani kita bahwa kita benar-benar Kristen rohani, yaitu pengikut Kristus, yang yaitu inti-intinya kalau setiap Natal damai. Tidak hanya di Natal saja saudara kita merasakan damai saudara ya, peliharalah damai itu sepanjang waktu saudara ya. Amin. Susah Pak, gak segampang itu gitu. Cuman percayalah saudara ya, namanya kita proses belajar manusia. Sama-sama kok saudara, Bapak Ibu Saudara manusia, saya pun yang berdiri tempat ini juga manusia saudara. Sama-sama kalau dicubit sakit gitu saudara. Kalau nggak percaya cubit lah saudara. Kalau nggak percaya kanan kiri cubit lah. Seperti itu saudara ya. Tahun ini kita berbahagia saudara ya. Untuk tema tahun ini yaitu kebangkitan dan kemenangan saudara ya. Tema yang luar biasa. Tentunya saat kemarin mungkin saya sebulan 2 bulan yang lalu memberikan firman Tuhan di tempat ini saudara ya. Saya berbicara menyinggung sedikit apa yang mungkin selama ini pakar-pakar dunia atau ekonomi menyinggung bahwa tahun ini tahun resesi dan segala macam saudara ya. Tapi kita bersuka cita, kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam suatu komunitas yang membangun saudara ya. Kita selalu termotivasi dan kita selalu mendapatkan visi-visi kebangkitan dan kemenangan. Kebangkitan dan kemenangan ini yaitu suatu motivasi untuk menggugah kita saudara. Nah, kita tidak hanya memberikan angin surgawi, oi keadaan seperti ini, tenang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tidak seperti itu saudara, cuman kita sebagai murid-murid Tuhan di tempat ini saudara ya, kita belajar bersama-sama, kita untuk mendapatkan kebangkitan dan kemenangan di tahun ini, amin. Tentunya nggak mudah saudara, yang saya tadi, susah Pak, susah gitu kan. Saya paham, saya maklum saudara ya, setiap pribadi lepas pribadi kita mendapatkan suatu permasalahan yang berbeda-beda saudara ya. Mungkin permasalahannya yang kecil, sedang, besar gitu saudara ya. Cuman saudara intinya setiap manusia pasti punya masalah. Nah intinya kita mau bangkit tidak untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Seperti itu saudara ya. Oke, saya tidak akan panjang lebar, kita mengupas visi yang ini saudara ya, kebangkitan dan kemenangan. Pak, gimana supaya kita menang Pak? Gitu. Tentunya intinya kuncinya yaitu kita harus bangkit. Saudara, ini bukan hanya slogan saudara, kebangkitan dan kemenangan itu bukan hanya sekedar slogan saudara. Tapi benar tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita Kristen, identitas rohani kita itu Kristen pengikut Kristus, yaitu kita benar-benar apa kehidupan rohani kita itu kita harus bertumbuh saudara ya. Bertumbuh agar kita apapun orang yang bisa bilang pada kita tahun ini, tahun gelap lah, tahun apalah. Yang penting kita kalau bertumbuh dalam satu komunitas ini saudara ya, kita dibimbing setiap minggu dan tiap minggu membagikan firman-Nya, bahkan visi yang di tahun ini bagi saya sendiri saudara ya, ini sangat sekali mengubah hidup saya saudara ya, kebangkitan terutama saudara ya. Kenapa kita harus menang saudara? Karena kita harus melakukan yaitu suatu kebangkitan, yaitu kebangkitan dalam arti bukan kita mati harus bangkit saudara ya. Nah
Kenapa kita harus bangkit agar jadi pemenang saudara ya? Yang pertama kita harus berani melupakan masa lalu saudara. Harus berani melupakan masa lalu saudara ya. Pak, kita harus menang. Baik, iya. Syaratnya apa? Kita harus bangkit. Tidak mungkin saudara kita itu tiba-tiba ujuk-ujuk menang gitu saudara ya. Kalau kita tidak melakukan suatu pertandingan. Yaitu pertandingan dari hidup kita apa? Bukan kita perang secara fisik, no. Proses. Yaitu pertama kita harus berani melupakan masa lalu kita. Masa lalu yang bagaimana Pak? Masa lalu yang membuat kita, diri kita undur daripada Tuhan. Apa itu Pak? 1, kecewa. 2, mungkin patah semangat. 3, mungkin pernah yang bikin masa lalu kita itu tenggelam, yaitu pernah dikhianati. Nah, dan lain-lain. Pokoknya yang sifatnya negatif dalam hidup kita saudara ya, yang untuk masa-masa lalu yang mungkin kita masih ingat-ingat saudara, itu kita harus bisa melupakan saudara. Karena di ayatnya kita ada. Yuk kita buka Filipi 3 ayat 13 saudara ya. Filipi 3 ayat 13. Kenapa kita harus berani melupakan masa lalu? Filipi 3 ayat 13. Kita sama-sama baca ya saudara ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada amin? Firman Tuhan dengan jelas saudara ya, bukan saya yang menangkapnya. Artinya apa? Bukan saya yang membuat segala sesuatu itu mungkin kemenangan, mungkin keberhasilan, mungkin kesuksesan. Tetapi aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya apa saudara ya? Artinya kita harus berani melupakan masa lalu saudara. Banyak pengalaman pahit yang sering kita ingat-ingat dalam hidup kita ini saudara. Mungkin kita lagi, namanya kita manusia saudara ya, kadang-kadang kalau orang luar tuh bilang tuh ada otak kanan, otak kiri gitu ya, berpikir secara negatif dan positif. Karena kita masih hidup dalam manusia, kadang-kadang tuh yang negatif-negatif itu, pikiran-pikiran negatif itu masih berseliweran saudara. Enggak mungkin itu kalau enggak. Karena kita masih manusia saudara ya. Cuman bedanya kita berani menyangkal enggak gitu. Dalam hal-hal yang negatif itu gitu saudara ya. Jadi kadang pengalaman-pengalaman pahit yang tadi mungkin kita pernah dikecewakan, pernah kita dihianatin. Mungkin tahun-tahun lalu kita pernah dikecewakan atau dihianati sama rekan kerja kita, partner kita, mungkin dalam kalau yang sekolah dalam studinya, mungkin kita pernah dikecewakan dalam hal apa yang namanya ya, yang sering dikasih contekan mungkin, sekarang nggak dikasih contekan. Nah, itu bisa jadi kecewa saudara, karena apa? Karena terbiasa dia saudara ya, tapi kan di sini nggak ada yang mencontek saudara ya, anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nah, bahkan kita yang di dalam pekerjaan pun pernah dikecewakan sama bos mungkin, akhir tahun harus target, nggak tahu kita udah target, bosnya mendadak lupa, amnesia mungkin seperti itu ya. Cuman dalam diri kita saudara ya, kita kalau untuk seperti tahun ini, orang bilang tahun ini tahun resesi, tahun gelap saudara, kita harus bangkit saudara ya untuk meraih kemenangan itu, yaitu harus melupakan masa lalu. Dan biasanya kepahitan itu yang selalu menghantui kita itu bukannya kita semakin bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan saudara. Ya atau iya saudara. Biasanya kalau kita kadang-kadang lagi iseng-iseng saudara ya, di kantor kah, di mana pekerjaan atau di apa gitu, tiba-tiba kok yang tergesit di benak kita itu hal-hal yang pernah mengecewakan kita dulu kok terbayang kok apa gitu saudara ya. Nah tiba-tiba seperti itu bukannya membuat diri kita itu mendekat lagi sama Tuhan, bertumbuh dengan Tuhan, malah itu justru menghambat pekerjaan Tuhan secara maksimal dalam hidup kita saudara. Saya yakin itu saudara. Kenapa? Karena apa? Karena pikiran kita waktu itu dikuasai dengan hal yang negatif saudara. Kecuali kalau hal negatif itu seliweran di pikiran kita enggak, saya harus berani melupakan masa lalu. Apapun yang mengecewakan saya, siapapun itu, siapapun yang membuat saya patah arang, patah semangat dalam hal apapun, enggak, saat ini saya mau bangkit untuk mencapai kemenangan.
Amin. Kita buka Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18-19 saya bacakan saudara ya. Firman-Nya, janganlah, Yesaya 43 ayat 18. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Slide berikutnya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, di Yesaya 43 ini saudara ya, diingatkan dengan kita bahwa kita jangan mengingat hal yang lalu, bahkan yang purbakala. Pak, jangankan yang purbakala, Pak, gitu. Kadang kayak yang sudah apa namanya, secara otomatis mindset kita kalau kita berpikiran tentang Kristus yang positif dan segala macam. Biasanya kalau yang tergesip, yang negatif itu hanya numpang lewat doang saudara. Hanya numpang lewat saudara. Nah, karena apa? Dia udah ingat firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun bagaikan dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, di sini Tuhan ada namanya sebab dan akibat saudara. Ada hukum sebab dan akibat. Kalau kita berani melupakan atau janganlah mengingat-ingat masa lalu yang membuat kita kecewa, tadi yang saya sebutkan tadi saudara ya, patah arang, patah semangat. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Artinya apa saudara? Apa yang tidak pernah kita, apa yang nggak pernah kita maksudnya kerjakan, nggak pernah kita yang membuat kita frustasi, kecewa itu tadi saudara ya. Kalau kita benar-benar kita menjalankan firman Tuhan ini saudara ya, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang baru dalam hidup kita semua. Amin. Nangkap firman saya saudara pagi hari ini? Kita harus bangkit saudara untuk meraih kemenangan. Syaratnya apa? Satu, harus melupakan masa lalu. Oke, slide yang kedua, berpikirlah dan bersikaplah jadi pemenang. Artinya apa saudara? Optimis. Yang kedua yaitu kita harus bangkit supaya menang, yaitu kita harus berpikir dan bersikap sebagai pemenang. Artinya apa Pak? Optimis. Optimis, katakan optimis saudara. Optimis ini saudara ya, saya kutip di kisah Daud di medan pertempuran saudara. Yuk kita baca 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 39. Kisah Daud di medan pertempuran, dia melawan Goliat saudara ya, sama orang-orang Filistin saudara ya. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 39. Saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. Oke, 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 39, saya mulai dari ayat genap, nanti Bapak Ibu ayat ganjil. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ikutnya saudara. Lihat anak sulung. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu sudah pergi mengikuti Saul. Tetapi orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya.
Ayat berikutnya, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat berikutnya. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Berikutnya, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ayat 27. Ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapakah engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. 29. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. 31. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Ayat 39 terakhir.
Amin. Saudara, tadi kalau saudara dengan seksama menyimak atau dengan sesakma, yaitu tadi merenungkan ayat yang tadi saudara 12-39, panjang Pak, ya. Tapi kalau saudara sempat menyimak tadi saudara, itu poin yang kedua tadi yang saya sampaikan tadi saudara, berpikirlah dan bersikaplah jadi pemenang saudara. Seperti Daud di ayat yang tadi kita baca bersama-sama saudara, dia seorang anak masih muda saudara. Dia background dia biasa saudara, dia tidak berlatih perang, dia hanya setiap hari itu pekerjaannya apa saudara? Mengembalakan domba saudara, dan dombanya enggak banyak, hanya 2-3 ekor saudara. Tetapi dahsyatnya Daud itu di medan perangannya Daud waktu dia mengembalakan domba saudara, dia hanya mengalahkan singa dan beruang saudara. Belum tentu kita bisa saudara, itu seperti itu ya. Cuman kita tangkap saudara ya, dari kisah Daud ini saudara ya, dia seakan-akan dia optimis, dia bahkan berperilaku menjadi seorang pemenang saudara. Saudara bisa bayangkan enggak saudara? Daud orangnya pendek kecil, Goliat itu tinggi saudara. Kok ya ujuk-ujuk gitu saudara, kalau bahasa Perancisnya saudara ya. Kok ya ujuk-ujuk itu dia main ketapel ke Goliat kok bisa kok pas di dahinya gitu loh saudara ya. Itu kalau enggak benar-benar kuasa Tuhan saudara ya, mustahil saudara bagi kita saudara. Amin. Nah saudara, di sini kita belajar, yuk yang di poin kedua ini saudara, kita untuk mendapatkan kemenangan itu yaitu kita harus optimis. Berperilakulah atau berpikirlah positif demi untuk kemenangan. Amin. Tentunya di dalam Tuhan saudara ya. Ayat tadi enggak banyaklah hamba Tuhan yang nanti bisa menerangkan, bahkan di setiap minggu pasti. Ini ayat ini enggak asing kok saudara di telinga kita saudara ya. Daud mungkin di sekolah minggu juga pernah diceritakan guru sekolah minggu saudara ya. Tapi intinya dari poin ini tadi saudara, ayat ini tadi saudara, background Daud itu yang masih muda saudara. Dia tidak pernah dilatih untuk perang saudara ya. Terus ayat yang 15 saudara ya, saya bacakan saudara ya. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk membalakan domba ayahnya di Betlehem. Nah saudara tadi yang saya singgung tadi saudara ya, Daud hanya seorang pengembala domba di masa mudanya. Dia hanya bisa mengalahkan singa dan beruang saudara. Dan Alkitab belum pernah mencatat saudara kalau dia itu berlatih perang seperti itu saudara ya. Di waktu itu saudara ya. Nah sisi hebat Daud itu punya optimis untuk menang bersama Tuhan saudara ya. Di ayat 33, tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Nah kadang kita kalau kita sudah berpikir atau berperilaku positif, optimis saudara ya, kita simak saudara ya di ayat tadi saudara, pola pikir Saul dan Daud itu beda saudara. Beda. Saul aja kalau bahasa sehari ini menyangkal, enggak mungkin lah Daud bisa menang. Dia enggak pernah berlatih. Nah itu bedanya saudara, kalau kita berperilaku, berpikiran positif, optimis untuk kemenangan saudara seperti Daud yang lakukan saudara. Tentunya di dalam Tuhan saudara ya. Ada amin? Nah, kita masuk saudara ya. Mungkin akhir-akhir ini saudara kita enggak tahu. Dalam poin kedua ini tadi saudara ya, saya enggak tahu permasalahan pribadi seperti apa. Tentunya hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dan saya ingin ajak saudara, Anda harus menang dalam permasalahan Anda, pergumulan Anda. Harus jadi pemenang saudara. Visi di tahun ini yaitu bangkit menjadi kemenangan, tidak hanya slogan yang ditempel di depan saudara ya. Ini yang selalu depan nih. Berbahagia saudara ditempel di depan nih, kadang-kadang kalau kita setiap minggu, kalau kita seminggu ke belakang kita mungkin kita lemah atau kalah. Kalau kita masuk gereja ibadah kita ngeliat slogan, bangkit menjadi menang. Itu rasanya rohani kita itu langsung greget gitu saudara ya. Seperti itu saudara, saya ingin seperti itu saudara. Kita pelihara yang tadi poin kedua tadi saudara, yaitu kita berpikir dan bersikaplah jadi pemenang, optimis saudara ya. Yang ketiga saudara ya, kenapa kita harus bangkit untuk menjadi kemenangan saudara? Berjalanlah selalu bersama Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan saudara. Ini poin terakhir, kenapa kita harus bangkit Pak? Ya karena supaya kita menang. Nah tentunya kita bangkit itu tidak hanya bangkit sendiri saudara ya. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, ayat yang tidak asing kita buka lagi saudara. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Tentunya kita bangkit untuk meraih kemenangan saudara. Kita itu tidak hanya sendirian saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan mencatat, sebelumnya tadi yang 5 tadi Pak, nah terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri saudara, atau mengandalkan manusia saudara. Paham saudara? Ingat ya saudara ya, bahwa kita hidup di dunia ini saudara ya, kita tidak hanya sendiri, melainkan ada pencipta kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dia selalu bersama-sama kita setiap hari saudara ya. Intinya apa? Kalau dia mau aja bersama dengan kita, masa kita nggak mau dengan dia saudara? Seperti itu saudara ya. Ayat berikutnya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri saudara ya, kita diibaratkan seperti semak bulus saudara di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik loh. Bukannya kita tumbuh sih tumbuh saudara, tumbuh, tapi tidak mengalami datangnya keadaan yang baik saudara. Loh kok gitu Pak? Nah ada saudara ya, kita kalau istilahnya kita di real, kita di dunia nyata saudara ya, tumbuhan semuanya baik saudara. Baik atau baik saudara? Baik ya saudara ya. Ada beberapa tumbuhan yang bisa kita makan dan ada beberapa tumbuhan yang tidak bisa kita makan. Nah itu kan kita sendiri yang bisa menentukan saudara. Nah seperti ini saudara ya, ia akan tumbuh di padang belantara, tapi tidak mengalami keadaan yang baik. Seperti kita tahu nih makanan baik saudara untuk pertumbuhan kita gitu kan. Tapi kita harus tahu dulu nih, tumbuhan ini, sayuran ini baik enggak buat kita, racun atau enggak. Seperti itu saudara ya. Nah berikutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berikutnya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara. Ayat ini saudara yang saya pegang untuk tahun ini saudara ya. Ini ayat ini bukannya untuk jimat atau apa, enggak. Maksudnya ini ayat emas pribadi saya saudara ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena benar saudara ya, dari 3 poin tadi saudara ya, yang poin terakhir tadi kita harus mengandalkan Tuhan. Mau nggak mau, pokoknya mau nggak mau kita harus nempel sama Tuhan. Kalau ada lagunya kalau Jawa itu apa ya, gandul Gusti saudara ya. Nah seperti itu saudara ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah ini beda dengan yang tadi saudara ya, kalau yang ini kalau kita bagaikan pohon, ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang artinya tetap kita itu bertumbuh. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang artinya kita selalu diberkati Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, artinya apa? Kita selalu diberkati, dan diberkati. Baik itu jasmani, rohani, baik itu materi, baik itu dalam keadaan kita, pertumbuhan kita diberkati, saudara ya. Jadi berkat itu tidak hanya di materi saja saudara ya. Berkat itu jasmani, rohani, dan itu bisa kita aplikasikan dalam setiap hari kok. Apa sih berkat itu tidak hanya duit saudara. Kita bangun pagi aja udah berkat saudara. Seperti itu saudara ya, yang tidak berhenti menghasilkan buah pada kehidupan kita saudara. Minta pada Tuhan saudara ya. Amin saudara. Jadi untuk 3 poin tadi saudara, kenapa kita harus bangkit Pak? Yaitu pertama kita harus berani meluapkan masa lalu agar kita meraih kemenangan tersebut saudara. Yang poin yang kedua yaitu berpikirlah dan bersikaplah jadi pemenang, optimislah seperti Daud tadi saudara ya. Yang ketiga yaitu kita harus mengandalkan Tuhan saudara setiap hari, setiap waktu dan setiap saat saudara. 1 Samuel 17:43 tadi saudara, Daud menghadapi Goliat dengan berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yuk kita buka lagi 1 Samuel 17:43-45. Apakah Daud mengandalkan Tuhan? Yuk kita cross check. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 45. Saya bacakan saudara ya. Orang Filistin itu berkata pada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata pada Daud, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, pada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Ayat berikutnya.
Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Jadi di poin yang ketiga ini tadi saudara, berjalan bersama Tuhan. Saya kutip juga dari kisah Daud saudara ya. Daud waktu perang dengan Goliat dia selalu membawa nama Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan. Beda dengan musuhnya Goliat, dia membawa pedang, tombak dan lembing. Artinya apa? Dengan kekuatannya sendiri kalau seperti Goliat. Kalau kita mau seperti Daud, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Siapa yang mengandalkan Tuhan setiap hari saudara? Haleluya. Saya ingin jemaat FLC Palangkaraya semakin dibangkitkan untuk meraih kemenangan. Amin. Nah saudara, untuk kesimpulannya saudara ya, percayalah saudara, jika kita bangkit dan melupakan masa lalu yang pernah membuat kita undur dari Tuhan saudara, dan kita selalu optimis dan berpikir dan bersikap sebagai pemenang, serta kita selalu mengandalkan Tuhan, seperti yang saya bilang tadi saudara, saya yakin Tuhan akan membawakan kita dalam kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Amin. Yuk kita belajar saudara, apa sih selama ini yang membuat kita itu mungkin seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Yuk kita belajar melupakan masa lalu. Kedua kita harus optimis saudara ya. Kita harus belajar berperilaku yang positif seperti Daud. Tentunya semua itu kita kemas yang poin ketiga yaitu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini saudara ya. Kita angkat satu pujian yaitu Masih Ada Jalan. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, sekali lagi katakan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka lihat kebesaran-Mu, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka. Kebesaran-Mu Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Jemaat silakan duduk kembali. Sementara kantong kolekte diadarkan, kita akan mendengarkan bersama FLC News minggu ini. Untuk doa persembahan, berikut kami sampaikan FLC News Palangkaraya untuk minggu ini. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Ibu. Mari kita bersama-sama dalam doa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami boleh hadir di tempat ini. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saat ini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Bapa, ini persembahan kami yang kami berikan dan sukarela ya Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami memberikan dengan tangan yang sungguh-sungguh, biarlah dengan persembahan ini Tuhan, pekerjaan di tempat ini dan di tempat lain terus berlangsung. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga percaya Engkau akan memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, apapun itu ya Bapa, datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami ya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara kantong kolekte diedarkan, kita akan bersama mendengarkan FLC News. Shalom Jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan FLC News Palangkaraya untuk minggu ini. Ibadah Raya Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 akan dilayani oleh Pastor Joko Warsiono. Berikut kami sampaikan Ibadah Raya akan diadakan satu kali, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan FLC Kids pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali pendaftaran baptisan selam. Pendaftaran dan info lebih lanjut, silahkan untuk menghubungi Saudara John Samuel. FLC Palangkaraya dapat memberikan pelayanan konseling keluarga, konseling pranikah, pemberkatan pernikahan atau peneguhan pernikahan, penghiburan, pemakaman, pembaptisan selam. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, harap untuk menghubungi para pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani di bidang praise and worship sebagai gitaris, basis, keyboardis, dapat menghubungi Bapak Rio Dana di nomor 081747566677. Untuk kegiatan Komsel mulai minggu depan, akan aktif kembali. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergabung di komunitas sel, untuk kegiatan Komsel mulai minggu depan, akan aktif kembali. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergabung di komunitas sel, diharapkan untuk segera bergabung dalam Komsel yang dilaksanakan setiap Jumat malam. Silahkan untuk menghubungi pengerja dan Ketua Komsel FLC Palangkaraya. Setiap hari Sabtu, akan diadakan menara doa di Gereja FLC Palangkaraya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang ingin ikut hadir dalam menara doa, silakan langsung datang ke Gereja FLC Palangkaraya setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Pada tanggal 4 Februari tahun 2023, akan diadakan Praise and Worship Training, yang akan dihadiri oleh Worship Leader GBFLC Tangerang. Kegiatan ini terbuka untuk umum yang akan dilaksanakan di Gereja FLC Palangkaraya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang ingin ikut hadir dan untuk keterangan lebih lanjut silahkan untuk menghubungi Pak Rio Dana di nomor 081747566677. Demikian FLC News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan diadukan oleh Pak Herson. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa, ya Roh Kudus Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami, Raja kami. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, tangan pengasihani-Mu Tuhan. Ya Tuhan kami, Allah kami yang bertahta kemuliaan di surga.
Ya Roh Kudus, hamba berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan memberkati negara kami Indonesia Tuhan. Karena terang Tuhan ada di Indonesia Tuhan. Biar Tuhan memberkati semuanya. Dari pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Dari Presiden Jokowi Tuhan. Wakilnya Tuhan. Kabinet menterinya Tuhan. Biar Tuhan semua memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa membawa Indonesia ini menjadi kota yang maju. Kota yang berhasil. Kota yang takut akan Tuhan. Karena terang Tuhan ada di negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka akal budi pengerti, hikmat kebijaksanaan daripadamu Tuhan. Sehingga mereka membawa negara Indonesia ini menjadi negara yang maju. Engkau memberkati Tuhan dari sungai-sungainya, daratan-daratannya. Tuhan memberkati lautan-lautannya. Tuhan memberkati semua potensi-potensi alam yang ada di Indonesia ini. Di kepulauan-kepulauannya maupun tambang-tambangnya, minyak-minyaknya. Apapun itu Tuhan, Tuhan memberkati. Yang tertutup Tuhan buka kembali. Tuhan memberkati semua Tuhan. Pemerintahan-pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden kami Jokowi ini Tuhan. Biarlah bisa mensejahterakan masyarakat ini. Karena mereka membawa Indonesia ini takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah ini Tuhan. Tuhan juga memberkati Provinsi Kalimantan Tengah ini dan kabupaten-kabupatennya Tuhan. Tuhan memberkati juga pemimpin-pemimpinnya Tuhan dari gubernur, wakil gubernurnya Tuhan. Tuhan memberkati semua kabinetnya Tuhan dari kepala dinas, lurah, RT, camat, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi mereka, memberkati mereka. Engkau memberi hikmat, akal, budi, pengerti-Mu Tuhan. Biarlah mereka bisa membangun Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi provinsi yang maju, yang ekonominya dipulihkan Tuhan. Karena masyarakatnya semua takut akan Tuhan. Biarlah terang Tuhan ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Biarlah Tuhan menyinari wajahnya di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Biarlah Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat dilihat dari sudut kanan kiri, timur, barat, selatannya. Tuhan memberkati semua Tuhan. Tuhan memberkati juga yang dari hutannya, sungainya, lautnya, daratannya, perkebunannya, apapun itu Tuhan, Tuhan buka semua di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba juga bawa ke dalam tangan-Mu untuk kota Palangkaraya ini Tuhan. Kota Palangkaraya ini dilawat Tuhan. Karena sinar kemuliaan Tuhan ada di kota Palangkaraya ini. Tuhan memberkati masyarakatnya, penduduk-penduduknya. Biarlah Tuhan bawa masyarakatnya takut akan Tuhan menyertai mereka. Begitu juga Tuhan memberkati wali kota, wakil wali kota Palangkaraya ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Tuhan beri hikmat, akal budi pengerti daripada-Mu Tuhan. Untuk membawa kota Palangkaraya ini menjadi kota yang maju. Kota yang diberkati Tuhan. Segalanya diberkati Tuhan. Dari lumbung-lumbungnya semua diberkati Tuhan. Potensi alamnya, pabrik-pabrik yang ada di kota Palangkaraya, Tuhan buka kembali yang tertutup, Tuhan buka kembali. Perekonomiannya Tuhan lancarkan semua, Tuhan sertai. Dari segala pendidikan, perkebunan, kesehatan, semua diberkati di dalam nama Yesus. Begitu juga perbankan-perbankan, koperasi-koperasi, maupun bisnis-bisnis, usaha kontraktor-kontraktor, ataupun apa pedagang-pedagang yang di Palangkaraya. Tuhan memberkati semua masyarakat yang di sini. Terima kasih Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Begitu juga Tuhan, kami juga Tuhan bawa ke dalam tangan-Mu untuk masyarakat kota Palangkaraya. Engkau lawat masyarakat kota Palangkaraya ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau pulihkan semua ekonomi mereka Tuhan. Biarlah mereka berduyun-duyun, berlomba-lomba mencari kerajaan Allah. Karena terang Tuhan ada di kota Palangkaraya ini. Tuhan memberkati masyarakat di sini. Begitu juga Tuhan memberkati usaha mereka, anak-anak mereka,
keluarga mereka, semua takut akan Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pendidikan-pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA maupun universitas yang ada di Kota Palangkaraya. Tuhan memberkati semua. Tuhan beri hikmat akal budi kepada anak-anak ini. Tuhan menjadi anak-anak yang pintar semuanya, yang takut akan Tuhan, yang menjauhkan dari segala narkoba ataupun hubungan-hubungan yang di luar nikah. Tuhan juga memberkati mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu yang ada di Palangkaraya ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja di Palangkaraya ini Tuhan pakai. Karena terang Tuhan ada di sana. Karena hadirat Tuhan ada di sana. Biarlah masyarakat di Kota Palangkaraya berduyun-duyun datang mencari kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah mereka Engkau pulihkan. Yang haus dan lapar Engkau kenyangkan. Yang terikat Engkau lepaskan di sana Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau ringankan Tuhan. Biarlah terang Tuhan selalu ada. Biar Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan di gereja-gerejamu yang ada di Palangkaraya Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Terutama-tama Tuhan, hamba juga bawa Tuhan untuk gereja Paderlop ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gereja ini Tuhan, gereja-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya. Ini bukan kebetulan adanya Paderlop di Palangkaraya. Ini adalah rancangan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi di sini Tuhan. Biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah Kau menyertai pekerjaan dan gereja-Mu ini Tuhan. Karena terang Tuhan ada di sini. Biarlah masyarakat melihat, masyarakat Kota Palangkaraya melihat gereja-Mu ini betul ada kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan ada di sini. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa dalam pertobatan Tuhan. Biarlah terjadi pertobatan yang berkualitas lewat gereja-Mu ini Tuhan. Karena campur tangan Tuhan ada di sini. Karena pekerjaan ini milik Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di sini Tuhan. Dari gembala sidang kami Pastor Thomas Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati dia Tuhan. Engkau mengurapi dia Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan dimanapun Tuhan melindungi, membentengi dia. Begitu juga Tuhan, hamba juga bawa pengerja yang lain. Hamba-hamba Tuhan yang ada di Paderlop pusat Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Pak Abraham, Mami Deborah, juga Pastor Toto, juga Pak Joko. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami bersama-sama Tuhan bisa melayani Engkau di tempat ini maupun di Indonesia maupun di luar negeri Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati menyertai mereka. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu dipertinggikan, dipermuliakan lewat hamba-hamba-Mu yang ini Tuhan. Yang Engkau percayakan Tuhan untuk memimpin Tuhan. Untuk menggembala Tuhan maupun untuk mengajar Tuhan di dalam gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua mereka, anak, istri, keluarga mereka Tuhan. Tuhan memberkati usaha mereka juga Tuhan di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, hamba bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir di sini Tuhan. Juga Tuhan memberkati semua kami di sini Tuhan. Biar Tuhan pulihkan semua Tuhan kami yang berbeban berat Tuhan juga ringankan. Yang sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Yang datang di sini Tuhan pulang membawa damai sejahtera dan sukacita berlimpah daripada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa datang Tuhan. Karena ada sakit ataupun apa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka di rumah sana Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati semua Tuhan, keluarga, anak, istri, semua usaha bisnis kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, sangat baik. Terpujilah Engkau Tuhan kami Raja dari segala Raja. Semua doa ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Sebelum mengakhiri ibadah kita, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Haleluya, puji nama Tuhan. Ada? Oh. Halo Bapak, Shalom, puji nama Tuhan. Kita kedatangan jemaat Tuhan yang baru. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kita akan diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Sekali lagi. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Oh, amin. Bapak, kami bersyukur buat pagi hingga siang hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus kami balik ke rumah kami masing-masing Bapak. Tuhan berkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap pendidikannya Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, Kau berikan keberhasilan demi keberhasilan buat jemaat tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan siap menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pikiran kita pada Tuhan, sumber berkat. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan menjemput kita di awan yang pernah di sorga nanti. Mari saudara yang kita percaya, kita sama-sama menerima berkat, kita sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.